Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksan Pranata dengan NIM 190591102. Saya merupakan anggota dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan hubungan bisnis, yang mana materi tersebut terdapat dalam silabus aspek hukum dalam bisnis pada pertemuan ke-10 setelah UTS. Materi dari pembahasan kali ini adalah yang pertama terkait dengan keagenan atau distributor, yang kedua tentang franchising, yang ketiga penggabungan perseroan terbatas atau joint venture, dan yang keempat adalah bangun guna serah atau BOT. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan keagenan. Keagenan merupakan sebuah usaha bisnis yang bertindak dengan adanya perantara untuk memasukkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Latar belakang terjadinya hubungan bisnis keagenan disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya secara langsung. Nah, dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana biasanya seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk atau atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Yang kedua, terkait dengan materi berikutnya terkait dengan franchising. Franchise merupakan suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Lebih spesifik lagi, franchising adalah suatu konsep pemasaran. Sedangkan pakar lain melihat franchise lebih merupakan suatu sistem. Perusahaan yang memberikan lisensi disebut sebagai franchisor dan penyalur disebut sebagai franchise. Ada 4 hal yang menonjol dalam franchise. Yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga price atau harga, yang ketiga place atau distribution, dan yang keempat terkait dengan promosi. Kemudian terkait dengan karakteristik franchise. Franchise mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, franchise harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya kredit dari perbankan. Yang kedua, franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Yang ketiga, franchise membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatkannya dan atas bantuan yang terus-menerus diberikan oleh franchisor. Yang keempat, franchise berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu. Yang kelima, transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau yang lainnya. Berikutnya terkait dengan pembahasan berikutnya adalah joint venture. Joint venture adalah istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada ataupun perusahaan yang akan didirikan. Bentuk operasional dari joint venture adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencoba memanfaatkan modal asing yang berasal dari luar. Yang kedua, mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar. Dan yang ketiga, mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen yang berasal dari luar. Kemudian materi pembahasan yang keempat adalah build, operate, and transfer atau BOT, atau istilah bahasa Indonesia adalah bangun seraguna. Bangun seraguna adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangunan guna serah atau BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangunan serah berakhir. Kewajiban dan hak, yang mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak dalam proses BOT tersebut. Kewajiban dan hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pihak pertama. Kewajiban pihak pertama adalah untuk yang pertama menyerahkan dan menyiapkan tanah sebagaimana dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan hukum dengan pihak lain.
Yang kedua, membantu kelancaran pengurusan dan penyelesaian hak guna bangunan atau HGB. Yang kedua, kewajiban pihak kedua. Kewajiban pihak kedua berkewajiban untuk yaitu melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud. Kemudian membayar biaya penanganan tanah dan menyetorkan bagian keuntungan kepada pihak pertama. Berikutnya, membayar kompensasi HGB. Berikutnya, mengadakan renovasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Kemudian, membayar PBB. Kemudian yang F, mengasumsikan bangunan. Kemudian yang terakhir, menyerahkan kembali bangunan dan hak pengoperasian kepada pihak pertama setelah berakhirnya jangka waktu pengoperasian dalam keadaan baik dan dapat beroperasi secara optimal. Yang ketiga terkait dengan pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian di sini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Kemudian, pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan bangunannya. Yang ketiga, terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian, yang keempat terkait dengan penyerahan kembali bangunan dan pengoperasian. Di sini dalam jangka waktu 6 bulan sebelum perjanjian berakhir, maka kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan mengevaluasi terhadap aset dan apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Sukma dengan NIM 19059079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, kita mulai dari pengertian hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau haki dapat didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki seperti Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Sirkuit Terpadu, dan Merek. Selain itu, haki juga diartikan sebagai hak yang dapat dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip selanjutnya atau prinsip terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara
sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan individu dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya adalah klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi hak paten. Hak paten adalah hak khusus bagi pencipta untuk menggunakan ciptaannya untuk memberdayakan ciptaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Selanjutnya, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya adalah hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang sejenis. Selanjutnya, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang. Yang ketiga adalah merek kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Selanjutnya adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, hak cipta. Diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangannya. Yang kedua, hak industri atau hak desain industri. Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kedua, penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang ketiga, PPRI Nomor 1 Tahun 2005. Yang ketiga, hak paten. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang keempat, hak merek. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Yang kelima, hak desain letak sirkuit terpadu. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain letak sirkuit industri. Selanjutnya yang terakhir adalah hak rahasia dagang, diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Afelia, NIM 19059148. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perizinan dalam bisnis. Adapun pengertian perizinan adalah pemberian loyalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
Adapun arti izin dalam arti luas dan sempit yaitu yang pertama izin dalam arti luas, di mana semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Yang kedua, pengertian izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat diteliti dengan diberikan batas tertentu bagi setiap kasus. Kemudian fungsi dan tujuan perizinan. Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa. Dalam hal ini, pemerintah mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Izin berfungsi sebagai sisi instrumen untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan. Adapun tujuan dari sistem perizinan yaitu yang pertama adanya suatu kepastian hukum, yang kedua pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang ketiga perlindungan kepentingan umum, yang keempat keinginan mengendalikan aktivitas tertentu. Kemudian aspek yuridis dan unsur-unsur perizinan. Yang pertama yaitu instrumen yuridis. Merupakan satu hal dalam yang dimaksudkan adalah hukum modern. Tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan. Yang B, peraturan perundang-undangan adalah salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan. Yang C, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang C, organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang E, peristiwa konkret, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. S, prosedur dan persyaratan. Berbeda dengan tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Suhino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Yang D, bentuk perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organ pemerintah yang memberi izin. Yang B, siapa yang memperoleh izin. C, untuk apa izin diberikan. D, alasan-alasan yang mendasari pembenarannya. Yang E, ketentuan pembatasan dan syarat. F, pemberitahuan tambahan. Kemudian jenis perizinan, di mana ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya. Adapun penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada dinas perizinan terdiri dari izin mendirikan bangunan, izin penyambungan saluran air limbah, izin penyambungan saluran air hujan, izin gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan. Kemudian proses dan prosedur perizinan. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Kemudian faktor yang mempengaruhi perizinan. Adapun menurut Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatahu, NIM 1905-9091, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perizinan dalam bisnis. Masalah pengaturan perizinan dalam bisnis. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang
atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Izin usaha bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan usaha. Selain itu, juga bertujuan agar pemerintah dapat menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Impres nomor 5 tahun 1984 tanggal 11 April tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak. Terdapat 7 hal penting yang menjadi tolak ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan, yaitu pertama, perlunya dikurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki perusahaan, sehingga benar-benar diperlukan saja diberikan izin. 2. Perlunya disederhanakan persyaratan administratif dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengurangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan. Yang ketiga, perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang sehingga dapat memberikan jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha. Yang keempat, perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan menghilangkan sama sekali biaya pengurusan perizinan. Yang kelima, perlunya disederhanakan tata cara pelaporan sehingga satu laporan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai departemen atau instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 6. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha dan ditekankan agar penerima izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak 1 kali setiap 1 semester. 7. Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksanaan perizinan yang menyangkut personel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian, termasuk tuntutan gaji, ganti rugi, disiplin pegawai negeri, dan tuntutan pidana. Dalam memperoleh izin, biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada 5 hal seperti: yang pertama, syarat untuk mendapatkan izin; kedua, bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan; yang ketiga, berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian izin bersangkutan; yang keempat, berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin; yang kelima, penerimaan izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan pengarahan pemerintah. Sekian penyampaian materi yang saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivelia Yohanda dengan NIM 19059114. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan minggu ke-13, yaitu mengenai sengketa dan cara penyelesaiannya. Materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian sengketa, yang kedua cara-cara penyelesaian sengketa, yang ketiga perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi, dan yang keempat yaitu penyelesaian sengketa dalam perusahaan. Baiklah, langsung saja pada penjelasan materi pertama yaitu mengenai pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik ini berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran, maupun pertentangan antara orang-orang atau pihak terhadap suatu objek perselisihan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara 2 orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Materi kedua yaitu mengenai cara-cara penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang dapat dilalui dengan beberapa strategi penyelesaian sengketa. Muhammad Hussein Umar mengelompokkan penyelesaian sengketa atau konflik ke dalam dua bentuk. Yang pertama, penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Yang kedua, penyelesaian tidak melalui pengadilan atau non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Yang pertama, melalui proses litigasi. Pengajuan sengketa ke badan hukum atau pengadilan disebut sebagai proses litigasi. Pada proses litigasi ini, semua pihak yang berperkara atau bersengketa langsung berhadapan di depan majelis pengadilan. Para pihak tersebut didampingi oleh lawyer masing-masing dan mereka sama-sama mempertahankan haknya. Pada proses litigasi ini, keputusan hasil dari proses ini biasanya bersifat memaksa dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana di sini akan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, di mana keduanya harus menjalankan semua hasil dari proses litigasi ini. Yang kedua yaitu proses non-litigasi, yaitu menggunakan cara-cara di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase, yaitu pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsultasi. Pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, di mana konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta oleh kliennya, dan keputusan mengenai penyelesaian sengketa diambil sendiri oleh para klien. Selanjutnya yang kedua yaitu negosiasi. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini, para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Gary Goldfaster dalam Agnes M. Thor menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka, di mana melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepas atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik, di mana kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Negosiasi menurut rumusan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang pertama diberikan tenggang waktu penyelesaian sengketa paling lama 14 hari. Yang kedua, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan secara langsung antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mediasi. Mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak. Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa di mana pihak luar tidak memihak dan netral, yang disebut sebagai mediator, di mana membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga, baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Di sini, mediator bertindak sebagai fasilitator,
Artinya, di sini mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Di sini, mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, di mana mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Lembaga non-litigasi selanjutnya yaitu konsiliasi. Seperti halnya mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi mengacu pada suatu proses di mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Menurut Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dan mediasi di mana bahwa pada konsiliasi, seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanya memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi, mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Selanjutnya yaitu penilaian ahli, merupakan salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini, para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk, dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Yang terakhir yaitu ada arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase harus didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitia peradilan negeri. Materi selanjutnya yaitu perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi. Yang pertama dari segi proses, yang mengatur perundingan yaitu para pihak, sedangkan arbitrase, arbiter, dan pada proses litigasi diatur oleh hakim. Prosedur pada perundingan yaitu informal, sedangkan pada arbitrase agak formal sesuai dengan rule, sedangkan pada litigasi sangat formal. Dalam jangka waktu, perundingan yaitu waktunya segera, yaitu dalam kurun waktu 3-6 minggu, sedangkan pada arbitrase agak cepat, yaitu pada kurun waktu 3-6 bulan, sedangkan pada proses litigasi yaitu lama, yaitu 2 tahun lebih. Dalam segi biaya, pada perundingan yaitu memiliki biaya yang lebih murah, sedangkan pada arbitrase terkadang sangat mahal dan pada litigasi sangat mahal. Kemudian dari segi metode negosiasi, yaitu pada perundingan kompromis, pada arbitrase sama keras pada prinsip hukum, dan juga pada litigasi sama keras pada prinsip hukum. Sedangkan selanjutnya dari segi hasil atau result, yaitu pada perundingan didapatkan hasil win-win, yang pada arbitrase didapatkan hasil win-loss atau menang kalah, dan pada litigasi juga didapatkan hasil win-loss atau menang kalah. Sedangkan pada segi pemenuhan, yaitu pada perundingan yaitu sukarela, pada arbitrase selalu ditolak dan mengajukan oposisi, sedangkan pada litigasi ditolak dan mencari dalih. Selanjutnya yaitu penjelasan materi terakhir, yaitu mengenai penyelesaian sengketa perusahaan. Sengketa dalam perusahaan muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya.
terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis umumnya dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Namun, di samping itu terdapat pula cara penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi, yaitu menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan yang terakhir arbitrase. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diana dengan NIM 19059034. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepailitan. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Yang pertama tentang pengertian dan hukum dasar kepailitan. Kepailitan merupakan satu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghampiri seseorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga bila disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pelit terhadap dirinya. Selanjutnya yaitu hukum dasar kepailitan. Hukum dasar kepailitan di Indonesia adalah Peraturan Perundangan Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Hukum dasar kepailitan lainnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggung. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur pengajuan kepailitan. Adapun prosedur pengajuan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah yang pertama, permohonan pernyataan pelit kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pelit. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pelit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang ketiga, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pelit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bank Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Yang kelima, pemanggilan kreditur. Kreditur dipanggil pengadilan jika pernyataan pelit diajukan debitur dan terdapat keraguan dalam persyaratan pelit yang perlu dipenuhi. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Paling lama dilakukan 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. Yang ketujuh, putusan pengadilan terkait kepailitan. Harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pelit terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah didaftarkan. Yang kedelapan, pembacaan putusan. Membuat secara perhitungan hukum yang mendasari putusan atas permohonan pelit tersebut harus dimuat secara lengkap. Materi yang selanjutnya yaitu akibat hukum pernyataan pelit. Akibat hukum pernyataan pelit dijelaskan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 yang berbunyi, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pelit sejak tanggal putusan pelit diucapkan. Akibat hukum dari putusan pelit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepelitan, si debitur atau si pelit kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Dengan jatuhnya putusan pernyataan pelit akan dilakukan pengurusannya, maka terjadilah sita umum kepelitan. Seluruh harta orang perseorangan yang dinyatakan pelit akan dilakukan pengurusannya dan pemberesannya oleh kurator yang di bawah pengawas hakim pengawas digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditur. Sita umum pelit terhadap harta debitur tidak berlaku pada yang pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa. Yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi seluruh kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Materi yang selanjutnya yaitu kurator penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepelitan artinya adalah debitur yang tidak dapat atau memikirkan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren atau kreditur konkuren. Akibat adanya PKPU adalah yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas suatu bagian dari hartanya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang atau harus ditangguhkan. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditor bersama-sama menurut sumbangan piutang masing-masing. Yang keempat, semua sita yang telah dipasang berakhir. Materi yang selanjutnya yaitu pengadilan niaga. Pengadilan niaga pertama kali dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepelitan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan niaga dibebankan oleh berbagai undang-undang untuk memeriksa dan memutuskan. Yang pertama, perkara permohonan desain pernyataan pelit. Yang kedua, perkara sengketa desain industri, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000. Yang ketiga, perkara sengketa desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000. Yang keempat, perkara sengketa hak cipta, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004. Yang kelima, perkara sengketa merek dan indikasi geografis, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016. Yang keenam, perkara sengketa likuidasi bank dan kaitan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004. Materi yang terakhir yaitu kasasi dan peninjauan ulang. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang biasa yang terdapat diminta atau dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang perkara terhadap suatu keputusan pengadilan tinggi yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Peninjauan kembali
merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terdapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan. Di antaranya yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkara diputus. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang keempat, apabila dapat suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sekian materi tentang kepalitan dari saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.